Shalom Bapak Saudara. Shalom. 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Semuanya semangat. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa di tempat ini bersama-sama menyatukan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kita boleh bersama-sama berbakti. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ya Tuhan, kami angkat hati dan tangan kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri, kita nyatakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
tanganku selamanya. Yes, Kau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Ku mengangkau wajahku selamanya. Kau hebat, bagiku ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, amin, bagimu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, bagimu selamanya. Kau hebat, bagimu selamanya. Kau hebat, bagiku. Mari kita sembah Allah kita saat sore hari ini. Kita mau nyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita, kemurahannya dalam kehidupan kita, begitu luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Syukur, nyatakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Nikmati hadirat Tuhan saat sore hari ini. Kami menyembah Engkau Tuhan dengan penuh rasa rendah hati kami. Rendahkan hati kami Tuhan. Syukur, syukur Tuhan. Hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu Bapa, kami boleh hidup sampai saat ini. Kami boleh menikmati keselamatan yang Tuhan berikan pada kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat sore hari ini Bapa, anak-anak-Mu Tuhan berkumpul tempat ini bersatu hati untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan ke akhirnya Yesus. Biarlah Engkau yang kami puji, kami tinggikan Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah saat sore hari ini. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita bagi saudara? Amin, haleluya. Karena hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan untuk kita semua bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka.
di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan tentunya, amin. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, amin. Katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekali lagi. Sekarang bersuka citalah. Amin. Bersuka di dalam Tuhan, karena kita umat-umat Tuhan lebih daripada pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dari segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita pujikan dari awal, katakan dengan iman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah banjinya,
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Haleluya, kibarkanlah pancinya. Haleluya, kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari haleluya, kibarkanlah. Haleluya, kibarkanlah pandinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Silakan duduk buat saudara. Kita punya iman bahwa kita semuanya lebih daripada pemenang. Amin. Sore hari ini kita mau mengingat begitu besar pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa besar kasih pengampunannya dalam kehidupan kita. Sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Sejauh timur, katakan dengan iman, katakan dengan ucapan syukur, katakan dengan penuh kesadaran ini. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosa.
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hidupku yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, berikanku betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hati yang hancur. Ku berterima kasih. Amin. Kami undang bahwa sudah bangkit berdiri, kita pujikan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Oh, betapa besar. Waktu kami serahkan pada hamba Tuhan yang bertugas. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau berikan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan sore ini. Kami boleh ada berkumpul di tempat ini, kami percaya adalah rancangan kebaikan Tuhan untuk membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti isi hatinya Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan kami pada saat sore hari ini. Dan biarlah setiap nyanyian, pujian, pengagungan yang kami persembahkan menyenangkan hatinya Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus pimpin setiap kami agar kami dimampukan mengerti, memahami, terlebih bisa melakukan dalam keseharian kami. Urapi hamba dalam segala kelemahan hamba. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, Roh Kudus yang berkarya melawat setiap kami semua. Kami dimampukan menangkap dengan jelas isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk, rekan-rekan pujian dan penyembahan. Terima kasih untuk pelayanannya. Tetap semangat dalam melayani Tuhan ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore, sehat semua, puji Tuhan. Amin. Baik ya, sehat semua. Sekalipun memang hari-hari ini memang cuaca sedang ekstrim, kadang panas sekali, kadang dingin sekali ya. Tadi Pak Yoto datang, saya tanya apa kedinginan Pak kok jaketan ya. Kata beliau iya, semalam pun saya begitu. Saya ke Solo Selatan juga begitu, kedinginan jadi jaketan. Bahkan tadi pagi saya khotbah itu sudah pakai kemeja, masih pakai sweater terus pakai jaket karena saya kedinginan. Tapi sore ini sudah agak gerah jadi jangan double-double lagi ya. Bapak Saudara tetap jaga kesehatan supaya tetap bisa fit ya. Kita udah mau Natalan sebentar lagi. Bapak Ibu, kita sudah memasuki tema terakhir di bulan tahun 2024.
Gak kerasa 12 tema kita lewati dan ini tema terakhir yang akan kita bahas. Yang mungkin bagi sebagian orang agak ngeri-ngeri sedap. Bagi sebagian orang biasa saja karena puji Tuhan sudah bisa melewati proses itu. Bagi sebagian orang tidak menjadi masalah karena bisa mengampuni. Hatinya sudah matang, sudah dewasa untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi bagi sebagian orang, permasalahan ini bukan permasalahan yang mudah. Ya, dimanapun letak Bapak Ibu Saudara, biarlah kiranya kita bisa belajar bulan ini. Temanya adalah forgiving the unforgivable atau memaafkan yang bahkan tidak termaafkan. Wah, itu kan nganyel ya. Memaafkan orang yang kesalahannya nggak kita maafkan. Wah, saking mangkel gitu ya. Menjadi pribadi yang mampu mengampuni orang lain yang mungkin sulit kita ampuni. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di bulan Desember. Ini pembahasan kita di sini. Kita start di bulan Juli tentang ciptaan yang baru ya. Mengucapkan kebenaran, lambat untuk marah, mementingkan orang lain, memperkatakan berkat, menjaga perasaan Roh Kudus. 1 bulan lalu kita uplak-uplak menjaga perasaan Roh Kudus, ya, menyenangkan Roh Kudus. Nah, bulan ini kita belajar mengampuni. Ini cerita lama. Hanya sayangnya masih banyak juga yang belum selesai di sini. Bahas pengampunan itu bahas soal lama. Hanya masalahnya banyak juga orang yang sekali lagi belum lulus ujian dalam hal mengampuni. Oleh karena itu kiranya bulan ini jadi berkat buat kita semua. Ini ayat emasnya Bapak Ibu, Efesus 4, 31 dan 32. Laki-laki pasal 4 ayat 31, perempuan pasal 4 ayat 32. Silahkan dibuka di Alkitab masing-masing. Laki-laki yang ganjil, perempuan yang genap. Karena kan perempuan hadir untuk menggenapi itu. Laki-laki sendirian kesepian katanya. Perempuan hadir untuk menggenapi. Laki-laki yang ganjil, perempuan yang genap. Yang sudah ketemu katakan amin. Puji Tuhan. Kita baca ayat 31 dulu ya, laki-laki. 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32. Ya, puji Tuhan. Ini ayat mas kita yang akan kita bahas selama 1 bulan ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum melangkah lebih jauh, saya mau kita jujur. Tidak usah disebutkan namanya, cukup dibayangkan wajahnya. Tidak usah sebutkan namanya. Daripada nanti kalau disebutkan, orangnya ada di sini, kan tidak enak. Jangan sebutkan namanya, bayangkan saja wajahnya. Apakah sampai saat ini ada orang yang demikian sulit kita maafkan? Apakah sampai hari ini masih ada orang yang dalam hati kita sulit sekali memaafkan, mengampuni orang itu? Adakah seseorang yang begitu tidak ingin kita jumpai lagi? Orang yang demikian membuat kita marah atau benci. Wah, mangkel. Benci. Benar-benar cinta. Walah. Adakah orang yang seperti itu yang masih tersimpan dalam pikiran dan hati Bapak Ibu Saudara? Kalau ada, wajahnya tempel di sini nih. Biar cetra. Cetra mela-mela ya Om. Kalau ada, tidak usah sebutkan namanya, bayangkan saja wajahnya, kemudian ingat baik-baik, tempel di sini. Sepanjang khotbah ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan orang tersebut dan kemudian pikirkan baik-baik. Saya bisa nggak ya ngampuni orang itu? Nah gitu ya. Jadi bayangkan baik-baik. Sudah dibayangkan? Saya anggap sudah ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setidaknya ada 3 alasan mendasar. Kenapa kok Tuhan begitu ingin kita ngampuni orang? Ini belum masuk ke pembahasan ayat yang kita baca. Ini mengenai dasarnya dulu. Menurut saya, setelah saya timbang-timbang, saya pikir-pikir, saya renung-renungkan. Kenapa kok Allah demikian mau, demikian tegas membahas mengenai pengampunan?
Bahkan sampai pentingnya pengampunan, doa Bapa kami salah satu isiannya apa? Seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selain perihal memuliakan Allah, selain perihal menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah, selain perihal meminta berkat secukupnya pada hari ini, selain hal-hal tersebut, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa Bapa kami, doa yang begitu spesial, doa yang langsung diajarkan oleh Tuhan kita sendiri, membahas mengenai pengampunan. Oleh karena itu kenapa kok demikian mendasar perintah mengenai mengampuni ini? Karena yang pertama, pengampunan ini langsung direct, perintah Tuhan langsung. Perintah Tuhan untuk kita mau mengampuni. Karena Tuhan menginginkan kita mengampuni sesama sebagaimana kita sudah diampuninya. Tuhan mau kita menjadi orang yang maaf, tahu diri. Kita diampuni oleh Allah, maka sudah seyogyanya kita mengampuni orang lain. Sehingga Tuhan perintahkan ampuni. Itu perintah langsung dari Tuhan. Yang kedua, alasan mendasar yang kedua adalah karena dengan mengampuni itu membebaskan diri kita dari akar pahit. Membebaskan diri kita dari akar pahit. Nah, tetapi ternyata bukan hanya diri kita yang terbebas dari akar pahit. Kalau kita lihat dari lensa Injil, dari kacamata Injil, maka kita akan bisa menyadari bahwa pemberitaan Injil yang paling efektif itu hanya bisa lahir dari pribadi yang sudah dipulihkan. Dari pribadi yang sudah bisa ngampuni. Maksud saya begini, misalkan Mas Gren ini belum bisa ngampuni, maka Mas Gren akan mendapati rintangan yang besar untuk bisa memberitakan Injil. Karena Injil atau kabar baik itu tentang pengampunan. Allah yang mau mengampuni kita yang berdosa. Jadi orang yang belum bisa ngampuni orang lain akan kesulitan memberitakan kabar baik, Bapak Ibu. Orang yang kesulitan mengampuni susah untuk menunjukkan kepada orang lain tentang kasih Allah. Karena dia belum beres. Membebaskan kita dari akar pahit bukan semata-mata supaya kita bebas, tapi supaya kita juga bisa memberitakan Injil. Dan kenapa kita harus mengampuni? Supaya hubungan itu dipulihkan. Bapak Ibu, Injil itu pesan utamanya adalah mengenai pemulihan hubungan. Injil itu tentang rekonsiliasi. Hubungan antara Allah dengan manusia yang rusak karena dosa, itu dipulihkan melewat pengampunannya Allah. Nah, pengampunannya Allah memungkinkan kita juga mengampuni orang lain sehingga hubungan kita dengan orang lain juga mengalami pemberesan. Nah, setidaknya 3 alasan mendasar ini kenapa kita harus mengampuni. Nah, tapi ini baru alasan dasar. Setelah ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara menyelam lebih dalam. Kita mau menyelam lebih dalam, kita mau menemukan harta karun yang membuat kita, oh iya, saya harus begini. Tapi setidaknya ini alasan mendasar dulu. Mengampuni itu perintah Tuhan, mengampuni itu membebaskan kita dari akar pahit, dan mengampuni itu memungkinkan pemulihan hubungan. Nah, sekarang kita masuk ke ayat emasnya. Ini ayat emas kita yang akan kita bahas. Oleh karena itu, setelah kita membaca ayat emas kita dan kemudian memikirkan tentang pengampunan, Bapak Ibu, maka kita akan menyadari bahwa manusia baru mengalami pemulihan bukan hanya untuk kepentingannya sendiri. Pemulihan di sini maksud saya adalah yang dulu suka marah, sekarang nggak suka marah. Yang dulu suka bohong, sekarang nggak suka bohong. Yang dulu omong kotor, sekarang nggak omong kotor. Yang sudah kita bahas bulan-bulan lalu. Bulan ini yang dulu sulit ngampuni, sekarang bisa ngampuni. Nah, itu bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi utamanya untuk kepentingan Allah, yaitu supaya Injil diberitakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Gampangnya gini deh Bapak Ibu, untuk istri-istri yang belum bisa mengampuni suami, saya cuma mau bilang begini, ini bukan semata-mata supaya kita bebas dari rasa sakit, disakiti oleh suami kita. Tapi ini tentang supaya suami kita disentuh sama kasih karunia Allah dan bisa diselamatkan. Nah gitu loh intinya. Suami-suami mungkin yang sakit hati sama istrinya. Ini bukan semata-mata supaya hati kita suami ini bebas dari rasa marah. Tapi ini semata-mata
supaya istri kita beroleh kasih karunia dan juga bisa diselamatkan. Karena melihat kita bisa mengampuni. Anak-anak yang gak bisa ngampuni orang tuanya, bukan hanya supaya kita terbebas dari rasa sakit, tapi supaya ketika kita ngampuni orang tua melihat, anakku bisa berlaku demikian. Orang tua kepada anak juga begitu, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, mari kita renungkan 3 kebenaran ini. Kebenaran yang pertama, pikirkan baik-baik Bapak Ibu, bahwa hati yang cemar itu sulit mengampuni. Kita mulai masuk ke pembahasan ayat. Hati yang cemar sulit mengampuni. Katakan cemar Bapak Ibu. Cemar. Bu Nyoman suka yang murni apa suka yang cemar? Murni. Kalau makan sop kecemplungan cecak, Bu. Gila enggak, Bu? Digeletaknya atau dimakan cecaknya? Dilihat aja, taruh, sudah tercemar. Kalau kita melihat mau minum susu, tiba-tiba di dalam susunya ada berenang-renang cere. Karena saya pernah cerita ya, saya pernah ngalami ya. Saya makan nasi kare gitu. Bukan di piring saya sih, di piringnya mamah saya, ibu saya. Ada kecoak kecil berenang-renang. Hilang langsung nafsu makan. Bapak Ibu Saudara, yang cemar-cemar seperti ini, apakah menyenangkan? Tidak. Tetapi lucunya, berapa banyak di antara kita yang biasa-biasa saja ketika hati kita sedang tercemar. Efesus 4 ayat 31 bilang begini Bapak Ibu, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan seterusnya, buang di antara kamu. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjemahan baru, yang ini saya pakai kalau nggak salah terjemahan sederhana. Jadi hati yang tercemar itu ada sakit hati, kepahitan itu sakit hati. Kegeraman, dendam, kemarahan, menyimpan kemarahan, pertikaian, pertengkaran, dan fitnah. Nah ini tuh yang mencemari hati kita. Tapi persoalannya, kalau tadi saya bilang sop kecemplungan cecak, itu kan tidak sengaja ya, cemarnya tidak sengaja. Tapi ketika kita sakit hati, Pak Yoto, ketika kita sakit hati itu sebenarnya yang paling bikin sakit hati, yang bisa bikin orang sakit hati, itu orang lain atau diri kita sendiri yang sebenarnya membuat kita jadi sakit hati. Orang lain, tapi atas seizin diri kita. Maksud saya gini, kemarin saya motongkan rambut Niel, Pak. Makanya potongannya baru itu. Beruntung dia, papinya udah gak ada rambut, apa yang mau dipotong. Anak saya masuk duluan sama istri saya nunggu anak saya yang kecil di mobil sama maknya. Kemudian gantian, nanti kalau Niel selesai gantian adiknya. Jadi saya harus akhirnya masuk karena ngecek anak saya yang pertama ini sudah selesai belum dipotong rambutnya. Nah ketika saya masuk, mulai lihat-lihat di samping tukang cukurnya itu Pak. Tukang cukurnya itu tiba-tiba nyeletuk, saya barusan masuk loh Pak. Kok bisa-bisanya nyeletuk begini? Wah anaknya rambutnya di model macam-macam, bapaknya kok nggak ada rambutnya? Gitu. Saya baru masuk Mbak Irma. Kenal enggak? Saudara bukan, sahabat bukan. Kalau orang Madura bilang tak tempeling sempean. Ya Pak Yoto ya. Tapi kan kita anak Tuhan. Apalagi pendeta, maksudnya saya memencak-mencak di tukang cukur kan. Orang lain yang menjengkelkan, tapi sebenarnya yang membuat kita sakit hati adalah sikap orang lain yang kita izinkan mengganggu perasaan kita. Betul enggak Pak Yoto? Untungnya saya enggak terganggu, untungnya saya enggak terpancing. Oh, namanya juga bercanda, saya bilang gini, lah ya toh Om, papahnya itu rambutnya minimalis, rapopo, ngirit sampo, saya bilang gitu. Terus dia ketawa, oh iya Pak ya gitu kan.
Tapi sekarang bukankah itu gambaran? Orang lain boleh menjengkelkan, orang lain boleh sampai mungkin menghina kita, menginjak-injak harga diri kita. Orang lain mungkin bisa nusuk kita dari belakang, tapi selama kita nggak mengizinkan perasaan kita terganggu, sebenarnya juga fine-fine saja. Betul enggak? Jadi sebenarnya dengan menggunakan rumus yang sama, dendam pun demikian. Orang lain mungkin yang memang menjengkelkan, tapi kita yang mengizinkan hati ini nyimpen dendam. Kemarahan, pertengkaran, fitnah. Hati yang tercemar ini beda kasusnya dengan sop yang kecemplungan cecak tadi. Kalau sop yang kecemplungan cecak memang tidak disengaja, tapi kalau hati yang tercemar sebenarnya atas seizin diri kita sendiri. Orang lain ngomong A, B, C, D, E, F, G sampai Z, kalau kita tidak pedulikan, perkataannya ganggu perasaan kita, kita pun akan tenang-tenang saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita pikirkan baik-baik. Apakah kita rela hati kita tercemar sampai hubungan kita rusak? Suami istri, gara-gara pertengkaran yang gak kelar-kelar, gara-gara selisih pendapat yang gak rampung-rampung, akhirnya hubungannya rusak. Padahal suami istri di dalam Tuhan itu adalah bukan lagi dua melainkan satu. Yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan dengan manusia. Bapak Ibu Saudara, apakah kita rela pada akhirnya gara-gara hati kita cemar hubungan kita rusak? Bukan hanya hubungan dengan sesama, tapi juga akhirnya hubungan kita dengan Tuhan rusak. Jadi bahasa Italine ungkur-ungkuran kan gitu. Tidak mau lihat, tidak mau ketemu. Dan hati yang cemar tidak hanya merusak hubungan, tapi bahkan menghalangi kita untuk mengampuni. Karena hati kita penuh rasa pahit, penuh amarah, sehingga akhirnya terus memelihara luka, dendam, atau ego. Perhatikan kata memelihara Bapak Ibu. Yang dipelihara itu makin besar. Yang dipelihara itu pasti akan makin tumbuh. Jadi kalau kita memelihara luka, ya lukanya makin tumbuh. Kalau kita memelihara dendam, memelihara ego, dendam kita akan makin tumbuh. Rela enggak? Hidup kita hancur hanya karena hati kita cemar, dan ini semua atas seizin kita sebenarnya. Sama halnya ketika masuknya pun, sakit hati masuknya atas seizin kita, dendamnya masuk atas seizin kita, kemarahan masuk atas seizin kita. Sama halnya ketika dia masuk, untuk bisa keluar pun juga atas seizin kita. Keputusannya kita. Saya nggak mau lagi marah sama si A, saya nggak mau lagi dendam sama si B, seizin kita. Saya nggak lagi berprasangka buruk sama suami saya, seizin kita. Saya nggak mau lagi berprasangka buruk sama istri saya, seizin kita. Karena konsekuensi hati yang cemar sangat berbahaya. Jadi gimana caranya ketika hati kita sudah terlanjur cemar Bapak Ibu? Ayat tadi sudah menerangkan, ayat yang kita baca tadi. Yang pertama dituliskan di sana, segala kepahitan. Nah sekarang mari kita sadari, kita identifikasi. Ada racun enggak dalam hati kita? Segala kepahitan, coba dicek. Bapak Ibu Saudara, saya aja untuk kita simulasi yuk. Tangan kanannya diangkat. Nah, ini bukan hipnotis Bapak Ibu, tenang saja. Saya nggak bisa hipnotis. Taruh di dada kita masing-masing. Kemudian jawab pertanyaan saya dengan jujur dalam hati saja, jangan diomongkan. Apakah saya punya kesalahan? Coba pikirkan. Saya ini punya kesalahan enggak ya? Jawab dalam hati saja. Pertanyaan kedua, apakah saya punya kelemahan? Atau saya orang yang sempurna? Wes ganteng, dhuwur, baik hati, tidak sombong, gemar menabung. Wah, saya kayaknya manusia sempurna deh gitu kan. Atau ada kelemahan? Ada 3 pertanyaan saya. Yang pertama, kita punya kesalahan enggak? Yang kedua, kita punya kelemahan enggak? Nah, sebelum lompat pertanyaan yang ketiga, saya tanya dulu. Enggak usah sebutkan kesalahannya apa, kelemahannya apa. Saya cuma mau tanya, punya enggak Bapak Ibu? Apakah kita punya kesalahan? Punya. Apakah kita punya kelemahan? Punya.
Yang mungkin pertanyaan pertama bilang nggak punya, yang ketika pertanyaan kedua bilang nggak punya kesalahan? Enggak, saya nggak punya kesalahan deh. Punya kelemahan? Enggak, saya perfect, saya sempurna, nggak punya salah, nggak punya kelemahan. Nah mungkin yang berpikir begitu Bapak Ibu Saudara punya yang ketiga. Ketiga itu namanya kesombongan. Kalau kita jawab pertanyaan pertama bilang nggak punya, jawab pertanyaan kedua kita masih ngeyel bilang nggak punya, berarti kita punya stok kesombongan banyak. Kita identifikasi Bapak Ibu. Kita punya kesalahan, punya kelemahan, punya. Lah kalau begitu, jangan kejem-kejem sama orang lain sampai-sampai kita nggak mau memaafkan dia. Karena kesalahannya dia. Wong sama-sama salah, hanya beda versi saja. Tapi kan sama-sama salah. Jadi mari kita sadari dan identifikasi, kita punya racun hati enggak? Hati kita cemar enggak? Yang kedua, setelah diidentifikasi, masuk step berikutnya. Ayat tadi bilang, hendaklah dibuang di antara kamu. Dibuang. Keputusan untuk membuang itu keputusan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ketika berdoa gini sama Tuhan, Tuhan aku mangkel karo bojoku Tuhan. Oh Tuhan firman-Nya tentang ampuni. Tolong Tuhan, Tuhan buanglah rasa sakit hati dalam hatiku ini. Yang suruh buang Tuhan. Yang buang harus diri kita sendiri. Kemampuannya akan datang dari Tuhan. Roh Kudus akan tolong kita. Tapi keputusan buang, ya harus kita yang buang. Pak, Bu, istri saya bikin somai. Siapa yang pernah beli somainya istri saya? Wis, yang belum nomornya di bawah ini. Satu pack isinya 4, nah, harga 20.000, tak markup 10.000. Bapak Ibu, somai ayam dan udang. Bagi sebagian orang somai lezat, enak, cuman enggak tahu emang saya enggak begitu doyan karena saya enggak bisa makan seafood. Enggak tahu segala macam seafood itu ya, mau ikan, udang dan segala macam. Tapi yang cukup mengganggu bagi saya dari somai istri saya adalah limbah kulit udangnya, Pak. Limbah kulit udangnya itu aromanya itu itu dibuang di tempat sampahnya di luar di depan toko saya. Awal-awal ketika saya nggak ngerti, ketika saya masuk ke toko saya, ampun orang enak. Saya bilang sama orang-orang toko gitu ya, Mas Adi gitu kan, Di, kata ono batang gitu ya, Di, ampun ini nggak enak, enggak ya Mas gitu ya. Terus ada batang kata Idris, enggak. Wah awakku ternyata, enggak dong. Saya belum mandi pun juga enggak kayak badak juga. Kemudian baru saya ingat, oh jangan-jangan kulit udang. Oh iya Mas, tadi habis buang kulit udang di situ. Ya, mungkin bapak-bapak enggak begitu enggak ya. Ibu-ibu yang suka masak udang dan kulitnya dibuang, tahu ya Bu, baunya itu kayak apa gitu ya. Menyengat sekali. Nah, itu dibuang di tempat sampah aja, masih kecium sama saya. Busuknya baunya kayak begitu. Saya pikir batang karena busuk. Menurut Bapak Ibu, apakah aroma itu aroma yang menyenangkan? Mas Gren, ada nggak orang kira-kira nyimpan limbah kulit udang di plastiki terus cendel lagi di kamar gitu? Harum, enak banget yang punya gitu kan? Ada? Mungkin nggak Bu Nyoman? Bu Nyoman yang tahu aromanya tadi yang saya cerita. Di sana lagi kulit kamar gitu, mau jadi gua ambon-ambon gitu kan. Tidak ada Pak, Bu, karena baunya busuk sekali. Nah, tapi pertanyaannya kenapa kita memilih untuk terus menyimpan kebusukan dalam hati kita, akar pahit, dendam, kemarahan, itu aromanya tidak enak loh. Jadi kita nggak mau buang, itu yang rugi kita loh. Aroma busuknya itu menyengat. Aroma busuk, kemarahan, dendam, itu membuat hati nggak tenang. Atau jangan-jangan diantara kita juga ada yang manggal sama saya ya. Daniel ini omongan khotbah apik, biangnya pinter, fakta ngopo nol budul. Semoga tidak demikian. Dijauhkan dari kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menemukan racun hati yang cemar, ya yuk dibuang aja, nggak usah disimpan. Baunya busuk, menyengat, hidung enggak enak. Ya,
Nah, kemudian setelah kita sadari, kita buang, kita fokus pada kasih karunia Allah. Kita ingat sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ketika kita menemukan, oh saya dendam nih, saya sakit hati ngelihat wajahnya ini kok pengennya mangkel, marah. Udah tak buang aja. Kok berat ya, susah buangnya ya. Oh, saya pun diampuni oleh Allah, saya dimaafkan oleh Allah, maksud saya nggak bisa maafkan orang lain. Nah ini prosesnya begitu. Ini 3 langkah mengatasi hati yang tercemar. Semoga di antara kita nggak ada hati yang tercemar. Kalau ada, ini langkahnya. Langkah sederhana menurut Efesus 4 ayat 31. Ya. Yang kedua sekarang, kebenaran yang pertama tadi apa? Hati yang cemar itu sulit mengampuni. Kebenaran yang kedua, kasih yang sejati itu pasti bertumbuh. Kasih yang sejati yang sebenar-benarnya itu nggak cebol Bapak Ibu. Nggak kerdil. Dia akan terus belajar, dia akan terus bertumbuh. Kasih yang sejati. Ayatnya dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Surat Paulus kepada jemaat Efesus itu unik. Di dalamnya itu menyinggung mengenai pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter yang semakin serupa Kristus, modelnya pertumbuhan. Makin bertumbuh, makin dewasa, makin matang, makin bertumbuh, makin dewasa, makin matang. Kita pun sudah beberapa kali bahas ya di bulan-bulan lalu mengenai pertumbuhan rohani. Bahkan bulan lalu, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, bulan lalu pun saya juga menjelaskan mengenai pertumbuhan relasi dengan Roh Kudus. Dari yang terima Roh Kudus, kemudian naik dipenuhi Roh Kudus, kemudian naik dipimpin Roh Kudus, naik bersekutu dengan Roh Kudus, naik menjadi tawanan daripada Roh Kudus, atau bahasa lainnya hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Ini pun prosesnya pertumbuhan, terima roh, dipenuhi, dipimpin, bersekutu, dikendalikan, menjadi tawanan, bertumbuh. Nah sama halnya, demikian juga kasih yang kita punya. Kasih yang kita punya itu bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Tadi dikatakan hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Ayatnya tadi bilang gitu. Nah supaya kita bisa latihan mengampuni, kalau langsung lompat ke mengampuni angel Pak, Bu, Om. Latihan dulu dengan ramah. Menunjukkan kebaikan hati dengan senyuman, bicara, dan kebaikan-kebaikan yang sederhana. Itu ramah. Kayak tadi Asher, Bu Nyoman, itu ramah. Selamat datang. Gitu ya. Di beberapa gereja lain, Asher itu dilatih Bu Nyoman. Mungkin nanti kita juga adakan pelatihan Asher. Betul, serius. Asher itu enggak sembarangan. Ada latihannya di gereja-gereja lain. Nah, mungkin suatu kali saja kita bikin. Ayo Mas Gren, carikan orang yang bisa ngelatih Asher. Dilatih apa? Dilatih caranya nyambut tamu. Jadi ketika jemaat datang, itu kalau Asher, saya pernah lihat di sosial media. Mereka begitu totalitas. Ada jemaat datang langsung, wah Pak Ruli selamat datang. Wah semangat Pak. Sudah sehat? Wah mantap. Mari silakan Rasul. Gitu loh, kayak gitu. Benar gak Mas Gren? Jadi antusias nyambut tamu. Gitu kan. Ada yang mungkin datang itu lagi lemes gitu, gak antusias. Datang, wah, kok lemes? Ayo kita semangat. Mari. Mungkin perlu diantarkan, ayo gitu. Jadi antusias. Full power. Semangat. Yang dulunya gemuk, datang sekarang kurus. Wah, dietnya berhasil nih ya, mantap. Gimana caranya? Gitu kan. Enggak, saya habis sakit. Oh, keliru. maaf. Yang penting sudah mencoba gitu kan. Jadi antusias. Itu saya pernah lihat. Nah, mungkin MCC perlu kita latihkan kayak gitu. Jadi nanti begitu siapa ya? Bu Nyoman yang Asher, terus Om Lilik datang gitu kan. Tuk. Bu Nyoman langsung, wah Om Lilik. Pria kerennya MCC. Gantengnya raukur-ukur. Saking gantengnya misalkan. Wah semangat Om Lili gitu kan. Mau WL hari ini. Wah Tuhan sertai. Mantap. Itu ramah. Bayangkan kalau orang datang ke gereja yang nyambut hanya biasa saja gitu. Shalom. Sembahan. Kita pikir racet gitu kan. Bukan Bu Nyoman loh ya. Ini cuma contoh gitu kan.
Tapi sebaliknya. Oh kadang gitu. Pengakuan dosa Pak. Jujur enggak apa-apa. Coba bayangkan sebaliknya. Ada orang yang berangkat ke gereja hatinya lagi enggak enak. Berantem suami istri. Gara-gara suaminya ketika mau berangkat ngelingke, komporis dipateni durung, wis yo Pak. Durung kita cekan meneh, wis yo ora percaya. Aku mau kita ndelok kowe ngurupke kompor. Wis tak pateni kan. Wis daripada aku kono apa-apa dilekno, diteleki. Wis to Pak kayak ngene. Ya kan wis kira percaya karena aku berantem di mobil. Tapi ketika sampai di gereja akhirnya antusias. Wah! Pak Yoto, puji Tuhan, happy anniversary. Waktu itu, sayang waktu itu gak datang Bapak ya Bu ya. Kan Bapak lagi gerah waktu itu. Happy anniversary, selamat datang. Wah antusias sekali. Itu yang masalah kompor tadi lupa. Tapi kalau yang nyambut modelnya kayak tadi gitu kan. Masalah kompor akhirnya diungkit lagi nanti pulang gitu kan. Seneng gereja tuh rajenak koro-koro kompor gitu kan. Makanya di sebagian gereja, Asher itu sampai ada latihannya karena Asher dianggap sebagai tim pelayan gerbang pertama yang akan memberikan semangat buat yang lain-lain. Itu keramahan Bapak Ibu, dari hal-hal yang sederhana. Bahkan di beberapa gereja saya perhatikan yang Asher bukan cuma Bapak Ibu, sampai anak-anak kecil dilibatkan jadi Asher. Untuk mereka itu memberikan semangat. Kan kadang-kadang orang-orang tua itu kalau ketemu anak-anak tiba-tiba kayak ada senang aja gitu ya. Jadi akhirnya anak-anak dilibatkan jadi asyar. Selamat datang opa oma gitu kan. Semangat gitu loh. Hanya untuk membuat suasana hati jemaat siap untuk datang ibadah. Itu keramahan. Nah level berikutnya naik. Dari kasih yang sekedar ramah naik jadi penuh kasih mesra. Kalau ramah itu bisa kepada siapapun. Dengan kebaikan sederhana, senyuman. Tapi ngomongin kasih mesra itu butuh empati. Kepekaan, kepedulian yang tulus untuk kepentingan kesejahteraan orang lain. Itu butuh hubungan yang mendalam, penuh kasih mesra. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu itu cukup terkesan ketika suatu kali saat Pak Daniel itu datang ke rumah saya dan kemudian waktu itu latihan atau rapat atau apa saya lupa. Tapi pulangnya kemalaman dan hanya naik motor. Saya bilang hati-hati loh Pak, numpak motor sendirian waktu itu. Mbak saya di rumah, Pak Daniel naik motor sendirian pada waktu itu. Nah yang terkesan adalah begitu sampai di sana, beliau itu ngabari saya, Pak aku wis tekan rumah. Saya kan lagi maknyes gitu kan. Nah akhirnya saya pun melakukan hal yang sama. Kemarin malam pun saya juga begitu. Begitu saya pulang sampai rumah, jam 10:15 saya sampai rumah, habis Oiko Solo Selatan. Saya kabari beliau, Pak Dan saya sudah sampai rumah. Karena hubungan saya dengan beliau sudah dalam. Ini bukan masalah yang-yangan, wong lanang do lanang gitu kan. Oh Daniel do Daniel gitu kan. Tapi ini bentuk kasih mesra persaudaraan dalam Tuhan. Saya cuma mau ngabari Pak Dan aku udah sampai rumah ya. Yo Pak, sip. Gitu kan. Lego. Gitu loh. Ini butuh pengenalan yang dalam, butuh kepekaan, butuh kepedulian. Nah puji Tuhannya saya percaya Bapak Ibu Saudara orang-orang Kristen itu yang ini mah lewat gampang. Yang ini sebagian puji Tuhan juga sudah di sini. Nah, masalahnya level kasih yang makin sempurna itu adalah kemauan untuk bisa mengampuni. Karena mengampuni itu adalah wujud kasih yang dewasa dan menyerupai kasih Allah. Wujud kasih yang dewasa dan menyerupai kasih yang Allah sudah berikan. Itu ngampuni. Kalau cuma ramah, orang dunia juga bisa lakukan. Kalau hanya penuh kasih mesra, orang dunia mungkin juga bisa lakukan. Tapi untuk bisa tulus mengampuni, sebagaimana Allah mengampuni kita, butuh orang-orang yang betul-betul mengenal kasih Allah. Ya, jadi yang kebenaran yang kedua tadi adalah bahwa kasih yang sejati itu bertumbuh. Yang ketiga, cepat. Pengampunan itu kita sebenarnya hal lama. Cuman kadang kita belum lulus. Ya. Yang ketiga adalah kita mengampuni karena telah diampuni. Pertanyaan perenungannya, apakah pantas kalau kita tidak mengampuni padahal kita sudah diampuni? Kebenaran pertama tadi, hati yang cemar sulit mengampuni. Yang kedua, kasih yang sejati itu pasti bertumbuh. Kebenaran ketiga, kita mengampuni karena memang kita sudah diampuni terlebih dahulu. Efesus 4 ayat yang ke-32, saling mengampuni, hendaklah kalian saling mengampuni.
Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah dalam kasih karunia-Nya yang tidak terbatas mengampuni kita melalui Kristus. Demikian pula kita dipanggil untuk tulus mengampuni sesama. Demi sesama kita dapat merasakan kasih-Nya. Jadi kalau saya benci sama orang lain, ketika saya ngampuni, sekali lagi ini bukan supaya hubungan saya pulih sama dia. Bukan cuma sekedar itu. Tapi ini juga demi orang ini merasakan kasih Allah. Kasih Allah itu kan mau mengampuni sekalipun kita masih berdosa. Itu kasih Allah. Nah kita pun sama, saya mengampuni sekalipun dia menjengkelkan. Dia masih nganyelke. Saya mau ngampuni. Oleh karena itu, kesadaran bahwa kita ini sudah diampuni punya peranan penting agar kita bisa mengampuni. Yang selama ini masih sulit ngampuni, biasanya tidak sadar-sadar kalau dirinya sudah diampuni sama Tuhan. Makanya masih nggak mau ngampuni. Mari kita belajar bersama kalimat yang Rasul Paulus tuliskan, sebagaimana Allah mengampuni kamu, setidaknya bisa saya maknai 3 hal ini. Yang pertama, pengampunan Allah itu dasar kita mengampuni. Sebagaimana Allah mengampuni kamu, hendaklah kamu saling mengampuni. Kita mengampuni karena kita sudah diampuni Allah. Yang kedua, pengampunan Kristus itu total tanpa syarat. Sebagaimana Allah mengampuni kamu, hendaklah kamu saling mengampuni. Pengampunan yang kita berikan ke orang lain haruslah total dan tanpa syarat. Apakah Tuhan Yesus mengampuni Pak Ruli hanya karena Pak Ruli itu rajin ke gereja? Tidak. Dia mengampuni kita karena memang dia mengasihi kita. Lah kenapa kita kok nuntut orang lain sampai sekeras itu? Kita nggak mau memaafkan. Kita simpan kemarahan. Pengampunan kita harus total tanpa syarat. Dan yang ketiga, pengampunan itu panggilan seorang manusia baru. Kalimat ini, sebagaimana Allah mengampuni kamu, hendaklah kamu saling mengampuni. Kalimat ini ada dalam perikop ciptaan baru atau manusia baru, sehingga kita tahu bahwa pengampunan tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak. Kalau kita mau betul-betul disebut manusia baru, kita mau disebut ciptaan baru, kita harus mengampuni sebagaimana Allah mengampuni. Saya nggak mau ngomong panjang lebar mengenai pengampunan, karena sebenarnya ini hal ini bukan hal yang baru buat kita. Saya hanya ngomong hati ke hati hal-hal seperti ini untuk mengingatkan kembali. Bukankah kita semestinya mengampuni sesama kita karena kita telah diampuni? Ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Stott. Kalimat ini menurut saya meringkas semua yang kita pelajari hari ini. Tidak ada yang lebih kuat menggambarkan Injil selain seorang Kristen yang mengampuni. Kasih karunia yang kita terima mengalir melalui kita kepada orang lain dalam bentuk pengampunan. Saya ulang lagi, tidak ada yang lebih kuat menggambarkan Injil selain seorang Kristen yang mengampuni. Kasih karunia yang kita terima mengalir melalui kita kepada orang lain dalam bentuk pengampunan. Jadi gampangnya gini, ketika orang di luar sana melihat kita mengampuni orang lain, mereka akan melihat Injil. Mereka akan melihat kabar baik. Gumun pasti, bingung, karena nggak umum. Wong ora salah kok, malah sing minta maaf. Kudune sing minta maaf ki sing salah. Tapi kalau kita melakukan ini, maka orang yang melihat itu, mereka akan melihat Injil. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya cuma mau ingatkan, bisa jadi, ingat baik-baik kata-kata ini, bisa jadi kita ini adalah satu-satunya Alkitab yang sempat dibaca oleh orang-orang yang sama sekali nggak punya Alkitab dengan melihat kehidupan kita yang seperti Kristus. Saya ulang sekali lagi. Bisa jadi kita ini adalah satu-satunya Alkitab yang sempat mereka baca dalam tanda kutip
oleh orang-orang yang tidak punya Alkitab karena mereka nggak kenal Kristus. Bapak saudara, nangkep maksud saya? Lewat hidup kita, orang itu bisa tahu Injil dengan melihat sikap-sikap seperti yang Mas Gilang lakukan. Mereka mungkin nggak baca Alkitab, tapi mereka melihat sikap yang kayak gitu. Kok ono wong kaya ngono? Sampai akhirnya mungkin mereka bisa simpulkan, oh itu ternyata standar orang Kristen. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Yang pertama kita cek, kita medical check up. Apakah ada penyakit hati yang mencemari hati kita? Dendam mungkin, marah, kepahitan, mangkel, anak kepada orang tua kepada anak, pasangan, suami kepada istri, istri kepada suami. Setelah didiagnosa, mari kita latih agar kasih kita itu bertumbuh. Tidak hanya kasih yang ramah, tidak hanya kasih yang mesra, tapi kasih yang mau ngampuni. Dan yang terakhir, mari kita bersedia mengampuni dengan mengingat, karena kita pun telah oleh Allah. Kiranya jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Pikirkan baik-baik. Foto yang tadi kita pajang di depan tadi loh ya. Wajah orang yang mangkel kayak tadi loh. Sing nganyelke gitu ya. Bahasa Jawane sing kemetak gitu ya. Yang pengen kita marah gitu. Kita bayangkan kemudian kita ambil keputusan, saya mau ampuni saja. Sebagaimana saya pun telah diampuni. Main musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan baik-baik. Kita akan naikkan satu pujian. Ketika hatiku telah disakiti. Ketika, Bapak Ibu Saudara bisa lagunya? Lagu lama ini. Bisa ya? Kalau tidak bisa Mas Nunus tolong bantu ditayangkan. Kita akan naikkan pujian ini untuk kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk ambil keputusan mengampuni orang yang sudah mengecewakan kita. Kita mengampuni orang yang mungkin demikian menyakiti hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita tunduk kepala dan merenung bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hatiku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saya undang Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan bangkit berdiri. Jemaat saja katakan. Ketika hatiku telah disakiti,
Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampuni bila kami, jemaat saja. Ampuni bila Katakan, ya, kita dimampukan oleh Roh Kudus, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, dan saya mohon dengan hormat Pak Yoto dan juga Mas Adigren untuk maju ke depan mempersiapkan diri melayani perjamuan kudus. Seperti hati Bapa, hati Bapa mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Bapa di sorga, selidiki hati kami masing-masing. Apakah selama ini kami masih menyimpan sampah dalam hati kami? Kami menyimpan kecemaran dalam hati kami, dalam bentuk dendam, dalam bentuk kemarahan, dalam bentuk kegeraman, dalam bentuk akar pahit. Kalau masih ada dalam hati kami, malam hari ini Tuhan, mampukan kami. Roh Kudus tolong kami, agar kami mampu ambil keputusan. Kami mau buang itu semua. Dalam nama Yesus kami mau lepas pengampunan untuk siapapun orang yang mengecewakan hati kami. Karena kami menyadari kami pun diampuni oleh Allah. Kami dikasihi oleh Allah. Kami dimaafkan oleh Allah. Sehingga kami pun harus mengampuni dan memaafkan sesama kami. Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak hanya menjadi sekedar wawasan saja, tapi kami dimampukan mempraktekkannya. Kalau sebentar kami akan bersama-sama merendahkan hati, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Oh Tuhan, kiranya Tuhan berkati perjamuan kudus ini, agar sungguh-sungguh boleh menjadi berkat-berkat rohani bagi kami. Tuhan layakkan setiap kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Berkati pula Pak Yoto dan juga Mas Adigren dan juga hamba yang melayani perjamuan kudus ini, agar kami dipandang layak, berkenan, dan tidak bersalah di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, kami akan terima perjamuan kudus-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami bersyukur, berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan dilayani perjamuan kudus. Kita naikkan pujian tadi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampuni,
Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengasihi tiada batas seperti hatimu, seperti hati Bapa. Mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Sebelum kita akan bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita merenung bersama. Kita pandang salib Yesus, di mana darah dicurahkan, tubuh terkoyak demi menembus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sejatinya kita orang-orang yang pantas binasa karena dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Tapi syukur kepada Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita merenung dan mengucap syukur bersama-sama. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian tertulis firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Bersama-sama kita mau mengangkat tangan, kita mengucap syukur akan kasih-Nya, kita mengucap syukur atas pengampunan-Nya, kita mengucap syukur atas penebusan-Nya. Ya, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, oh, selalu baru. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih ya Allahku.
setia, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Bapa di surga untuk perjamuan kudus yang sudah kami alami dan kami laksanakan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Dan biarlah lewat kekuatan daripada Allah, melalui perenungan perjamuan kudus ini, kami pun dimampukan mengampuni sesama kami, sebagaimana kami telah diampuni. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena itu dengan iman percaya, kami berkata, kami terima sepenuh-penuhnya berkat-berkat rohani dari perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar, minta waktunya sebentar. Bapak Ibu, Mas Iwan boleh bantu, perjamuan kudusnya akan dipindahkan. Bapak Ibu, sebelum nanti Mas Lili akan memimpin kita dalam pujian persembahan, saya akan umumkan terkait persembahan selama bulan Desember. Ya, sebelum nanti Mas Gren juga akan melanjutkan ya setelah persembahan pengumuman-pengumuman terkait perayaan Natal dan juga ulang tahun gereja. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kesepakatan daripada panitia Natal yang sudah dirapatkan beberapa waktu yang lalu, bahwa selama bulan Desember persembahan tidak dalam bentuk kantong yang diedarkan, tapi Bapak Ibu Saudara maju ke depan dan memasukkan dalam kotak yang sudah disiapkan. Nah, kenapa ada dua kotak? Kotak yang pertama adalah untuk amplop persembahan yang biasa, yang rutin kita terima, yang seperti ini. Ya. Nah, amplop-amplop persembahan yang biasanya masuk ke kantong, dimasukkan ke dalam kotak yang transparan. Nah, kemudian kotak yang berwarna emas ini adalah persembahan sukarela Bapak Ibu, tidak usah dimasukkan amplop, langsung saja dimasukkan ke sini, sukarela. Ya, tidak memberi pun tidak apa-apa. Nah, kenapa harus maju ke depan? Supaya Bapak Ibu kita tidak dua kali persembahan. Satu kali kantong, kemudian nanti maju memberikan persembahan Natal gitu. Tidak. Langsung aja maju, yang mau masukkan kantong kotak amplop persembahan saja, berarti di sini saja. Yang mau masukkan dua-duanya di sini untuk amplop persembahan, yang di sini untuk dana menopang kegiatan Natal. Anggaran yang kita perlukan ya di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah sudah dibagikan amplop Natal, belum ya. Nah, nanti waktu pulang saja. Nah, ada yang namanya amplop Natal. Kalau amplop Natal itu nanti sifatnya juga sukarela, tapi diberikannya pas tanggal 25 Desember ketika ibadah Natal di kampus Solotek. 25 Desember itu harinya jatuhnya hari apa ya? Rabu kah? Rabu ya kalau nggak salah ya. Natalan kalau nggak salah jatuhnya hari Rabu. Ibadah Natal kita di Solotek, ibadah Natal loh ya, bukan perayaan. Tanggal 25 Desember ibadah Natal, nah nanti amplop Natal yang akan dibagikan ketika pulang, itu disiapkan dan akan kita persembahkan tanggal 25 Desember. Itu amplop Natal, itu pun juga sukarela. Saya tidak mau ambil amplop, tidak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, jadi panitia memberikan kesempatan-kesempatan ini semata-mata untuk menopang dana daripada panitia Natal. Bahkan sesuai juga kesepakatan rapat kemarin, nanti bila mana ruko itu sudah bisa ditempati, karena kita sedang menunggu terbitnya surat dari wali kota, misalkan itu nanti ruko bisa ditempati di minggu ketiga misalkan, maka ibadahnya gabungan langsung di ruko, ini semisal ya, dan nanti persembahannya, baik persembahan yang amplop persembahan maupun persembahan yang Natal, nanti ketika ibadah perdana di ruko sudah disepakati sepenuhnya persembahan itu menjadi persembahan ucap syukur dimasukkan ke kepanitiaan Natal juga untuk menopang anggaran panitia Natal yang memang cukup besar, 17.050.000 rupiah. Betul ya Mas Gren? Gitu Bapak Ibu ya. Jadi semoga tidak bingung, yang transparan ini untuk yang amplop, kalau yang kotak emas itu
persembahan sukarela. Jadi nanti silahkan prosesnya begitu supaya Bapak Ibu tidak bingung. Karena tadi pagi juga sempat ada kebingungan, makanya saya jelaskan. Gitu dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Om Lili. Baik Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu, nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Bu Asih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh ucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Bapa, semua karena kebaikan-Mu. Dan sebentar kami mau beri yang terbaik dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di muka bumi dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita iringi dengan pujian, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hati, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkat-Nya seperti sungai di hati. Kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasa-Nya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, biarlah apa yang kita berikan ini untuk terbaik bagi Tuhan kita. Baik Bapak Saudara, saya akan sampaikan informasi sepekan. Untuk hari Senin, latihan tamburin pukul 6 sore di Maestro. Mari Bapak Ibu yang punya anak atau ponakan putri bisa dianjurkan untuk bergabung dalam latihan tamburin. Hari Selasa atau Rabu ada oikos, beberapa oikos untuk ngipang pukul 6:30. Mungkin yang lain nanti bisa diinformasikan lewat grup. Oh, hari Selasa ada ibadah khotbah Natal nggih kelihatannya di tempatnya di rumah Susana Dewi, Bu Susana Dewi. Nggih. Paginya ada kristal nggih, tetap ada program kristal pukul 10 pagi. Kemudian hari Kamis latihan musik pujian pukul 6 dan pukul 7. Hari Jumat menara doa pukul 6 sore dan hari Sabtu ibadah Metanex remaja pemuda pukul 5:30 sore. Mungkin ada informasi yang mau disampaikan lagi Om Daniel tambahan? Oh, Pak Adi, monggo. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Izinkan saya menyampaikan info untuk Natal ke depan. Mungkin ini saya akan sedikit mengulangi seperti minggu lalu, tapi mungkin ada beberapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang minggu lalu juga pas gabungan tidak datang ya. Jadi ibadah perayaan Natal kita itu jatuh dalam hari Kamis tanggal 9 Januari
2025. Hari Kamis tanggal 9 Januari 2025. Ya. Terus itu pukul 6 sore. Jam 6 sore. Di mana? Di Lawang Jonjing. Pasti saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya sudah mengerti ya Lawang Jonjing seperti tahun lalu. Terus untuk pelayan dan panitia wajib datang jam 4 sore. Jadi 2 jam sebelumnya. Karena kita bisa menyiapkan lebih, tidak gerusak-gerusu, tidak munting-munting Saudara. Kalau jam 4 kan mempersiapkannya tenanan gitu kan. Wah wis nyantai sik gitu. Tapi kalau datang jam 5 wis kemerungsung ya toh, keringetan ya toh, belum makan lagi, lapar lagi, emosi. Ya Bapak Gembala ya. Bapak Gembala mungkin lagi fokus nih. Ya, mungkin itu. Terus temanya adalah kabar baik untuk segala bangsa. Tema Natal kita di tahun ini adalah kabar baik untuk segala bangsa. Ya. Ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Dress code-nya bagi pelayan dan plus panitia adalah baju adat atau baju etnis. Ya. Adatnya apa Mas? Monggo, adat Inggris pun enggak apa-apa. Adat Skotlandia, Spanyol, Amerika, Indian, tapi yang jelas bisa ada juga mau Jawa, Manado, bebas. Yang penting etnis atau baju adat gitu ya. Boleh ya. Kalau jemaat mau meramaikan ben wah ketok dress code-nya bagus, boleh. Pakai baju Indian itu boleh yang gitu boleh. Pokoknya serba boleh itu Saudara ya. Ya, oke. Itu terus sumber dana mungkin sumber dana yang nanti kita akan, karena ini jujur Bapak Ibu Saudari, kalau saya ngomong dana pasti keringat tangan dingin saya mesti keluar Bapak Ibu. Ini satu mungkin tadi yang sudah disampaikan Bapak Gembala, amplop Natal ya, kita dibagikan nanti di awal Desember ini, nanti dikumpulkan di 25 Desember atau ibadah Natal, bukan ibadah perayaan ya, ibadah Natal tanggal 25 Desember. Itu yang pertama, yaitu amplop Natal. Lalu yang kedua, persembahan tiap oikos. Jadi nanti oikos itu nanti persembahan yang sudah terkumpul di oikos nanti bisa untuk membantu untuk dana Natal. Dan juga kalau Bapak Ibu Saudari yang mungkin terbeban secara hati ingin membantu juga, boleh menghubungi setiap gembala oikos. Jadi boleh, aku kok tergerak ya, kepengen ada berapapun lah, monggo dipakai untuk tambahan dana oikos, boleh Bapak Ibu. Tapi ini tidak wajib, jadi tidak membebani untuk Bapak Ibu ya. Itu. Terus yang ketiga sudah kita lakukan ini per mulai minggu ini, yaitu dua kotak di depan. Jadi yang kanan itu persembahan untuk dana Natal, yang kiri itu untuk persembahan biasa Bapak Ibu. Jadi ini pun juga sebenarnya tidak wajib. Ini hanya yang terpanggil juga ini. Terus yang keempat, usaha dana. Usaha dana ya. Ya. Jualan ya. Kalau Bapak Ibu nyun sewu, ada rongsok-rongsok di rumah di dalam, monggo dikempalakan, dikumpulkan, nanti ada mungkin juga tim yang bisa cepat, tapi yang kalau bisa banyak dulu ya Bapak Ibu. Atau kalau berkenan sekedar membawa juga boleh dikumpulkan. Terus mungkin juga makanan bisa lewat, kalau pesan-pesan itu sudah ada, kalau disiarkan di grup media MCC ya, itu sudah ada. Jadi monggo dilarisi Bapak Ibu. Karena ini lutut bertelut harus berdoa dan harus juga berusaha, kata amin. Ya, yang kelima ini proposal sponsorship. Jadi ini berbentuk dua, PDF sama cetak. Kemarin yang PDF sudah ya, saya sudah minta Mas Adris juga. Jadi kalau ada sponsor-sponsor atau teman Bapak Ibu Saudari yang kepengen bisa kira-kira bisa membantu secara sponsor, boleh diajukan. Tapi kita memberikan ada dua. Jadi berbentuk PDF atau cetak gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen, Mas aku kepengen ini bawa cetak aja, nggak apa-apa, boleh. Nanti
bisa bilang ke saya, hubungi saya, atau langsung ke Mas Adris ya Bapak Gembala. Itu bis itu. Itu mungkin yang mungkin saya sampaikan, saya serahkan ke Bapak Gembala lagi. Ketua Natal kita tuh semangat banget Bapak Ibu. Meledak-ledak gitu ya. Kita banyak berdoa supaya pendanaan Natal ini bisa tercukupi. Tapi saya percaya semua pasti akan dicukupkan Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita banyak berdoa Bapak Ibu supaya surat izin dari wali kota segera terbit ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi ya minggu yang akan datang. Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk berkat yang kami terima, yang kami rasakan. Kemurahan Tuhan, berkat pertolongan, sukacita, damai sejahtera, terlebih firman Tuhan yang boleh mengajar kami semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Membawa hidup kami makin hari makin menyenangkan hatinya Tuhan dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sebagai ciptaan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap nyanyian, pujian, penyembahan yang kami naikkan sepanjang ibadah ini sepenuh-penuhnya bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, oleh karena itu malam hari ini biarlah kami boleh bersama-sama menerima berkat-berkat yang teristimewa. Tuhan berkati rumah tangga kami, Tuhan berkati pekerjaan tangan kami Tuhan. Berkatilah pendidikan anak-anak kami, agar mereka menjadi anak yang pintar, cerdas, berprestasi, memperoleh banyak peluang-peluang baik. Berkati juga Tuhan dalam kesehatan kami semua masing-masing tanpa terkecuali. Yang mungkin sedang tidak enak badan, sedang mengalami sakit, kelemahan fisik, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan setiap sel metabolisme dalam setiap tubuh kami yang mungkin sedang tidak enak badan. Semuanya dipulihkan agar besok kami dapat beraktivitas seperti sedia kala, mengerjakan setiap peran dan tanggung jawab kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan khususnya dalam kami menghadapi pergumulan hari-hari ini. Setiap masing-masing memiliki permasalahan, persoalan. Hamba tidak tahu menahu satu persatu, tapi satu yang kami mau yakini, bahwa hanya Tuhan saja penolong kami, satu-satunya. Kami percaya dalam nama Yesus, pertolongan daripada Tuhan terjadi tepat pada waktunya, seturut dengan kehendaknya Tuhan. Bapa di surga, berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani malam hari ini. Pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa. Dipercaya perkara-perkara yang semakin besar, dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada semakin banyak orang, agar semakin banyak mendengar nama-Mu dan menjadi percaya dan diselamatkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk acara Natal Kombua besok Selasa berjalan baik, berjalan lancar, jiwa-jiwa berdatangan, bahkan jiwa-jiwa baru untuk mereka boleh bersama-sama merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk seluruh acara selama sepekan, ibadah-ibadah komisi-komisi, oikos, latihan, seluruhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semua pelayanan kami berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, jiwa-jiwa diberkati, Tuhan dipermuliakan. Panitia Natal berkati, semangat, kompak, antusias, bahkan segala yang dibutuhkan Tuhan akan mencukupkan semuanya. Latihan, persiapan untuk Natal semua juga disertai oleh Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah kiranya Tuhan menjaga menyertai. Sampai di rumah dengan selamat, Tuhan tolong jauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan. Kami tiba di rumah berkumpul dengan keluarga kami, membagikan banyak berkat-berkat Tuhan, dan pertemukan kami pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita pulang, mari bersama-sama dengan iman dan percaya, kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi kita semua damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Juga damai sejahtera, sukacita, persekutuan daripada Allah Roh Kudus. Ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya mulai malam hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menerima sepenuh-penuhnya berkat ilahi daripada Allah. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin
pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin.